Presiden Israel Isaac Herzog membantah isu adanya kesepakatan terhadap pengampunan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Sebuah laporan televisi Israel memicu polemik setelah Channel 12 mengungkap dugaan isi opini hukum rahasia setebal 17 halaman yang dikatakan disusun pada 2019 untuk Isaac Herzog yang saat itu masih menjabat Kepala Badan Yahudi dan calon presiden. Opini itu disebut mengkaji wewenang presiden untuk memberikan pengampunan dalam situasi politik sebelum adanya vonis. Laporan ini muncul hanya beberapa hari setelah Benjamin Netanyahu secara resmi meminta pengampunan kepada Herzog di tengah persidangan kasus korupsi yang masih berjalan. Menanggapi isu tersebut, kantor Herzog langsung mengeluarkan pernyataan tegas. Mereka menyebut dugaan adanya kesepakatan politik dengan Netanyahu sebagai tidak berdasar dan berlebihan. Kantornya mengecam publikasi laporan itu dan menginstruksikan tim hukum untuk menindak secara resmi. Pernyataannya menegaskan bahwa tidak pernah ada pemahaman atau kesepakatan yang menghubungkan masa jabatan Herzog dengan proses hukum Netanyahu. Channel 12 mengutip dugaan isi opini hukum yang disebut disusun oleh pengacara senior Eyal Rozovsky. Dokumen itu mengkaji batas wewenang presiden termasuk kemungkinan pengampunan pravonis untuk seorang Perdana Menteri yang masih menjabat. Memo Rozovsky dikatakan membahas pernyataan krusial apakah pengampunan pravonis memungkinkan, apakah penerimaannya akan dianggap sebagai pengakuan bersalah, serta batas kerjasama yang dibutuhkan dari Jaksa Agung. Dokumen itu juga menyebut bahwa keputusan terakhir terkait pengampunan politik dalam konteks ini pada akhirnya ada di tangan Mahkamah Agung. Laporan menyinggung Presiden Bush 300, yaitu ketika Chaim Herzog, ayah presiden saat ini, memberikan pengampunan kepada pejabat Shin Bet sebelum mereka dijatuhi vonis. Channel 12 menyebut kasus itu dianggap sebagai dasar hukum paling kuat untuk menjelaskan pengampunan sebelum putusan pengadilan. Seorang sumber yang dikatakan dekat dengan Herzog mengeklaim bahwa dokumen itu pernah diminta untuk mempertimbangkan situasi politik di masa depan. Namun hal ini ditegaskan oleh kantor Herzog sebagai tidak benar dan tidak berkaitan dengan pemilu atau dukungan Netanyahu. Pada masa dokumen itu dikatakan dibuat, Reuven Rivlin masih menjabat presiden dengan masa tugas sekitar 2 tahun tersisa. Herzog sendiri baru terpilih pada 2021 melalui pemungutan suara terbuka di Knesset dengan dukungan mayoritas anggota parlemen. Kantor Herzog berkata bahwa opini hukum 2019 itu sebenarnya diminta oleh mantan manajer kampanyenya Moti Sander atau nama pribadi. Sander dikabarkan sudah tidak bekerja untuk Herzog saat ini resmi mendaftar diri sebagai calon presiden. Kantornya menegaskan bahwa Herzog tidak pernah melihat dokumen itu dan baru mengetahuinya setelah opini tersebut dipublikasikan. Kantor Herzog kemudian menegaskan kembali bahwa permohonan pengampunan Netanyahu akan diproses sesuai mekanisme resmi di Kementerian Kehakiman. Proses ini disebut akan memakan waktu beberapa minggu dan membutuhkan penilaian formal dari otoritas terkait. Netanyahu sendiri dikenakan dakwaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam 3 kasus terpisah. Ia membantah semua dakwaan dan menyebutnya sebagai bagian dari upaya menjegalnya secara politik.
Netanyahu didakwa pada 2019 dan mulai disidang pada 2020 setelah proses penyelidikan yang panjang. Para analis menilai persidangan ini masih bisa berlangsung selama beberapa tahun ke depan.